Kita ke informasi lain, seorang dokter di Nusa Tenggara Timur meninggal diduga tertekan usai mengalami intimidasi dari 3 anggota yang mengaku sebagai anggota DPRD Timur Tengah Utara saat bertugas di rumah sakit di Keva Menanu. Jenazah Eliza Priscilla Utami Pakaenoni, jenazah Eliza Priscilla Utami Pakaenoni atau Dr. Ica disambut isak tangis keluarga dan kerabat saat tiba di rumah duka di wilayah Baumata, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat malam. Korban dikabarkan mengalami tekanan psikologis setelah menangani pasien gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, 13 Juni 2026. Keluarga menyatakan almarhumah mengalami trauma setelah diduga mendapat intimidasi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pasca peristiwa itu, almarhumah berubah menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan menyebut almarhumah mengalami stres tingkat tinggi. Selain melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara ke Mahkamah Kehormatan Dewan, keluarga juga melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka secara kejam membunuh anak kami. Dan kita cuma minta satu, pimpinan DPR segera bersikap dengan pihak partai, kalau tidak kami keluarga dengan cara kami juga kami akan bersikap. Ya stres pertama, saya mau pulang Keva, Bapak. Saya jumpa ini 3 orang lagi, saya trauma. Kita ke Polda, lapor yang Polda NTT. Laporkan 3 orang ini? Ya? Laporkan 3 orang ini? Iya, laporkan 3 orang. Tapi itu kan secara hukum, untuk secara etik di DPR bagaimana? Ya, secara etik DPR kita lihat BK member tidak. Ya kan? Kita lihat ini kan sudah jelas. Inilah seorang anak perempuan yang telah mengabdikan diri. Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Eliana Papote berkomitmen mengungkap seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterangan saksi. Penyidik telah memeriksa rekan-rekan korban yang bertugas di instalasi gawat darurat saat kejadian dan dalam waktu dekat akan memintai klarifikasi 3 anggota DPRD TTU yang diduga terlibat dalam insiden itu. Dari teman-teman dokter Ica yang pada saat kejadian itu ada di lokasi. Kami akan meminta hasil rekam medis dari dokter Ica selama dirawat di Leona maupun berkoordinasi dengan rumah sakit Benboy terkait hasil dari psikologi. Ya, kemudian untuk berikutnya kami akan segera mengambil meminta berita klarifikasi dari 3 anggota dewan tersebut. Sementara itu, Saudara, Bupati Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mendukung langkah keluarga almarhumah Dr. Ica yang akan melaporkan 3 anggota DPRD TTU agar diusut tuntas. Bupati menyatakan pemerintah Kabupaten TTU akan mendukung setiap langkah hukum yang ditempuh keluarga untuk mendapatkan keadilan. Oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol, sehingga ini presiden yang buruk bagi oknum tersebut. Lagi yang kita sayangkan adalah oknum ini kan anggota dewan. Kami Pemda akan mendukung segala upaya yang akan diambil, apapun itu kami dukung dalam rangka memperoleh keadilan. Selengkapnya, Saudara, soal dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica hingga meninggal dunia, kita sudah bersama dengan Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Yosef Valentinus de la Salle. Selamat petang, Pak Yosef. Selamat petang, Mas. Kita turut prihatin begitu ya dengan tragedi yang menimpa Dr. Ica begitu. Pertanyaannya, bagaimana awal dugaan intimidasi pada korban ini akhirnya terungkap? Ya, kalau dari kronologis yang kami terima bahwa Dr. Ica saat itu sedang bertugas di luar jam kerja
di Rumah Sakit Leona, kemudian mendapat rujukan pasien yang kena patokan ular, sehingga sesuai prosedur yang dilakukan oleh almarhumah bahwa tidak semua patokan ular itu harus langsung disuntikan anti bisa, sehingga prosedur yang sudah dilakukan ini sesuai dengan yang seharusnya, tetapi oleh karena keluarga korban ini panik, yang adalah rombongan anggota DPR ini yang kemudian memaksakan dokter untuk menyuntikan bisa. Ini yang kemudian keluarlah intimidasi di situ pada saat pemaksaan untuk menyuntikan bisa ular ini, sehingga kemudian ada dari intimidasi itu yang kemudian ada kalimat bodoh yang ditujukan kepada Dokter Icha almarhum, sehingga ini yang kemudian mungkin menjadi trauma tersendiri terhadap Dokter Icha atas intimidasi ini yang kemudian berlanjut. Nah, dari situ kemudian Dokter Icha ini almarhum mengalami trauma dan kita langsung mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan terapi, dan terakhir kita mengarahkan untuk ke Rumah Sakit Ben Boy untuk melakukan pemeriksaan psikologis terkait dengan kondisi almarhumah. Begitu, Mas. Sehingga akhirnya Dokter Icha korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, begitu ya, Bang Yosef ya? Ya. Kalau kita lihat ada bukti hasil tes kejiwaan yang menyatakan bahwa Dokter Icha almarhumah ini mengalami stres tingkat tinggi begitu. Tapi dari Bang Yosef sendiri sudah ada keterangan tidak dari rekan korban ataupun keluarga almarhumah sendiri atas tekanan yang dirasakan oleh almarhumah? Ya, dari pas kejadian kita langsung perintahkan Kepala Dinas Kesehatan saya untuk melakukan pendekatan supaya Dokter Icha jangan di luar kontrol, sehingga kita lakukan pengawasan. Karena kalau terkait dengan psikis ini kan tiap orang tingkat menjaga psikis ini kan beda-beda, sehingga kita lakukan pengawasan. Kita konsulkan dengan Dokter Icha langsung almarhumah, kemudian beliau menyampaikan bahwa tekanan itu dia merasa bahwa saat itu dengan semua keilmuan yang dia punya, dia merasa bodoh karena di atas intimidasi itu, sehingga dia rasa percaya diri hilang, kemudian itu yang menyebabkan dia merasa rendah secara keilmuan dan merasa tidak dipercaya untuk menangani kasus di patok ular ini, sehingga dari situ awal dari trauma itu. Nah, dari hasil yang kita terima yang dilaporkan oleh kepala dinas saya bahwa hasil konsul psikologis itu menyatakan bahwa almarhumah Dokter Icha ini mengalami trauma berat, sehingga akhirnya kita putuskan untuk menyampaikan ke keluarga untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal di luar kontrol. Ini yang kemudian kita mendengar kabar belakangan bahwa almarhum sudah putus napas oleh karena trauma yang dialaminya. Kita pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara sangat berduka atas kejadian ini. Duka ini adalah duka bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara, yang kami harapkan tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini yang kita harapkan ya, Bang Yosef, tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Dari hasil tes psikologi yang menunjukkan almarhumah mengalami tekanan berat, selain hal itu, apakah sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa korban ini mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota DPRD ini? Kalau itu secara parsial sudah dilakukan oleh kepolisian, sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang sekarang ini sedang berjalan. Semalam saya sama Ibu Kapolres melayat ke rumah duka, kemudian oleh pihak Polres menyampaikan ke kami bahwa saat ini sedang melakukan pemanggilan saksi dan sudah masuk ke tahap pemanggilan pelaku dari oknum ketiga anggota dewan ini,
Tetapi sampai saat ini memang ketiga anggota dewan tidak bisa dihubungi di luar jangkauan, sehingga pihak Polres lagi berusaha untuk bagaimana menemukan mereka dan untuk dimintai keterangan, karena dari pihak saksi oleh kepolisian sudah lengkap, tinggal sekarang masuk ke pelaku. Berarti mau kita tegaskan, izin Bang Yosef, berarti dugaan intimidasi ini masih dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan sejumlah bukti termasuk memeriksa para saksi, begitu ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi kita berharap proses ini berjalan lancar. Kami pemerintah daerah akan mendukung semua langkah yang diambil oleh keluarga, karena kami sendiri kehilangan almarhumah Dr. Icha ini. Kami sekolahkan beasiswa untuk menjadi dokter ini secara utuh dari Pemda, sehingga kalau misalnya ini terjadi ke depan, kita khawatir tidak ada lagi nakes yang terutama dokter yang mau bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini yang kita hindari, sehingga kita jamin bahwa apapun langkah yang diambil oleh keluarga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten TTU ya. Bentuk dukungannya sejauh ini seperti apa, Bang Yosef? Kita menunggu, karena ini baru hari ini rencana pemakaman, sehingga apabila sudah selesai, keluarga kita akan undang untuk bertemu dengan kita, pihak Pemda, kira-kira langkah apa yang akan diambil, dan kita akan support langkah yang diputuskan oleh keluarga. Terakhir singkat saja, tadi ada informasi sudah berkoordinasi dengan Polres setempat TTU. Apakah Polres TTU juga sudah memeriksa para anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi ini, Bang Yosef? Saat ini sesuai dengan hasil koordinasi belum bisa dilakukan pemeriksaan, karena ketiga anggota dewan ini tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, dan tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi, sehingga kepolisian lagi berupaya untuk menemukan ketiga anggota dewan ini untuk dimintai keterangan. Seperti itu, Mas. Baik, kita nantikan seperti apa proses hukum dari kasus ini. Terima kasih Bang Yosef Valentinus, Bupati TTU, telah berbagi informasi di Kompas TV. Salam sehat. Terima kasih. Selamat sore.